Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kita diberikan manfaat ilmu atas ilmu yang kita pelajari. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk pagi hari ini yang tidak masuk siapa? Ini oke, semuanya masuk? Oke. Untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik berikutnya, yaitu informatika sekarang dan masa yang akan datang atau masa depan. Silakan dibuka, monggo. Sudah dibaca tadi malam? Sudah nggih? Sudah, oke. Jadi untuk bab ini tujuannya adalah pada kelas 12 ini kalian diberikan pemahaman mengenai bagaimana informatika di masa kini dan di masa yang akan datang. Karena informatika itu berkembang sangat pesat. Oke. Jadi yang dibahas pada pelajaran pagi hari ini itu bisa dilihat pada bab tersebut, yaitu mengenai yang pertama adalah informatika, ya. Kedua literasi digital. Yang ketiga itu informatika saat ini itu terbagi menjadi 5 subbab lagi, yaitu revolusi industri, IoT atau Internet of Things. Yang ketiga itu big data. Yang keempat itu AI. Yang kelima itu cloud computing. Itu yang akan dibahas di buku ini. Dan pada pembelajaran pada pagi hari ini untuk bab ini kita juga akan mengintegrasikan penggunaan kecerdasan artifisial dalam hal ini, atau kita mengenalnya adalah AI, di mana kita akan mencoba menerapkan penggunaan AI pada pembelajaran pada pagi hari ini. Plus jika memungkinkan ada unsur coding kalau memungkinkan. Oke. Sampai sejauh ini mungkin ada yang bisa dipahami atau disampaikan terlebih dahulu pemahaman kalian bagaimana sih terkait dengan informatika di saat ini. Monggo, ada yang bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait informatika di saat ini. Mungkin dari Mas Hafid, monggo. Silakan. Oh, Mas Faris, nggih. Mas Faris dulu. Maaf. Gantian. Nggih, Mas Faris, di saat ini informatika itu menurut Mas Faris kayak gimana nih? Menurut saya sendiri ya Pak ya, dan bisa saja menurut saya ini agak salah, mungkin bisa diberi Pak Tapin ya. Ya. Kalau menurut saya informatika di saat ini tuh di buku ini kan tadi dijelaskan sudah industri 4.0. Ya. Tahu saya kalau dari searching kemarin malam saya searching lagi di Google itu kalau kita itu sudah masukin industri 5.0. Ya. Yang Oke. sudah mencakup AI dan lebih canggih lagi. Untuk integrasi di bidang industri, okay. Nah, kalau untuk yang informatikanya, menurut saya itu sangat pesat Pak bagi saya. Dan itu mungkin penting dalam pembelajaran di pendidikan ataupun di kehidupan. Seperti kan sekarang contohnya ada digital produk seperti itu Pak. Nah, seperti itu. Ataupun poster buat memberikan informasi-informasi mencakup dunia dan sebagainya. Itu Oke. Berarti sangat berkembang sekali, nggih? Betul. Nah, dalam perkembangannya itu maka peranan dari informatika dan AI itu menjadi sangat penting. Sehingga kenapa kita perlu memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Kita tidak perlu anti dengan kecerdasan buatan. Nggih, kita tidak perlu berasumsi negatif bahwa oh ini nanti dampaknya yang jelek-jelek. Enggak. Nanti pada penugasan pelajaran ini kita akan menggunakan AI untuk mencoba menggali bagaimana informatika sekarang dan masa yang akan datang. Kalian bisa bekerja dengan hybrid, yaitu pertama
studi literatur, yang kedua menggunakan bantuan artificial intelligence. Sebelum kita mulai, saya menyampaikan dulu pandangan untuk bab saat ini, yaitu informatika sekarang dan masa yang akan datang atau masa depan, tantangan, perkembangan, dan masa depan teknologi digital. Jadi informatika itu sendiri adalah ilmu, sebenarnya dia bagian dari ilmu yang sifatnya umum. Jadi yang paling pokok terkait dengan struktur, sifat, interaksi, dan pengolahan berbasis komputer. Itu dia bersifat umum dan berbentuk sains, sehingga itu pengetahuan yang sifatnya benar-benar murni. Dan turunannya itu nanti bisa berkembang menjadi macam-macam, bisa menjadi sistem informasi, bisa menjadi teknik informatika, bisa menjadi kecerdasan buatan, bisa menjadi jaringan saraf tiruan, itu banyak sekali. Sehingga ruang lingkupnya bisa mencakup di algoritma, sistem informasi, ini jaringan komputer, basis data. Nah, di sini ada yang ini, AI. Dan yang keamanan siber itu menangani dua hal ini, jaringan komputer dan basis data. Kenapa demikian? Karena tanpa adanya keamanan siber, jaringan komputer dan basis data menjadi sesuatu yang rentan. Kenapa harus ada AI? AI yang akan membantu pekerjaan kita, tapi tidak menggantikan pekerjaan kita. Ingat nggih, bahwa AI itu membantu, bukan menggantikan. Oke, kita lanjutkan next. Lah, untuk berikutnya, literasi digital, yaitu kita memerlukan kecakapan digital, yaitu kemampuan kita mengoperasikan aplikasi, memanfaatkan perangkat, memanfaatkan berbagai layanan yang ada. Itu adalah kecakapan digital. Dan dalam penggunaannya, kita tidak boleh serampangan. Kita butuh etika, yaitu etika digital, di mana perilaku bertanggung jawab dalam penggunaan kecakapan digital. Kemudian setelah etikanya ada, kecakapannya ada, kita akan memiliki sebuah nilai-nilai yang baik dalam pemanfaatan informatika, yaitu kita nilai-nilai baik itu akan dibentuk menjadi sebuah budaya digital. Kemudian setelah budayanya terbentuk, maka kita harus bisa saling menjaga, kita harus bisa saling melindungi, dan penjagaan itu diwujudkan dalam bentuk keamanan digital, yaitu melindungi data pribadi, melindungi data privasi yang mencakup dalam CIA, yaitu confidentiality, kerahasiaan, I-nya itu adalah integrity, integritas data, kesatuan data, A-nya itu availability atau ketersediaan, itu semua harus dilindungi. Sehingga literasi digital itu nanti bisa untuk menangkal hoax, meningkatkan produktivitas, mendukung pembelajaran berkelanjutan, bahkan bisa mengendalikan massa. Untuk kondisi saat ini kita masih ingat, hoax yang paling berbahaya adalah hoax ketika ada isu di mana Ibu Menteri Keuangan videonya diedit menggunakan AI menyatakan bahwa guru adalah beban negara. Sekilas kalau kita tidak awas, tidak hati-hati, kita akan termakan isu itu karena seolah-olah itu benar. Tapi kalau itu dilihat secara utuh di acara tersebut yang diadakan di ITB, hal itu tidak pernah ada. Itu adalah simpulan dari pembaca. Di situ Anda perlu mempelajari kecakapan digital dan informatika. Kemudian di era transformasi digital ini ada beberapa hal yang bisa ditemui, yaitu pertama IoT. Itu singkatan dari Internet of Things, di mana semua sekarang pakai komputer, pakai internet. Contoh yang paling mudah untuk IoT yang pertama adalah smart home. Ada yang pasti punya di rumah ini. Contoh nih, kita mau nyalakan lampu. Saya pernah ketemu teman saya itu masang instalasi smart home itu. Lampu nyala, itu ya nyala. Gitu. Gorden terbuka, itu terbuka, seret begitu. Itu semua adalah gabungan dari elektronika dan informatika. Itu terhubung pada IoT. Kemudian AI, lah ini yang sekarang lagi booming, yaitu mesin yang meniru kecerdasan manusia. Ingat, meniru loh ya, bukan mengganti manusia. Walaupun dikatakan nanti AI bisa menggantikan, tapi itu semua tidak mungkin. Semua tetap di bawah kendali manusia. Kemudian ada big data, yaitu pengolahan data skala besar. Contoh apa nih? Dapodik. Contoh analisis data penggunaan internet, itu adalah termasuk big data. Kemudian cloud computing, akses layanan komputer via internet. Apa itu? Macam-macam. Contoh yang paling gampang adalah Google Drive. Itu adalah contoh dari cloud computing. Penggunaan AWS.
penggunaan dari VPS, yaitu Virtual Private Server. Kalau kita masang server di online itu termasuk penggunaan dari cloud computing. Ada yang sudah punya Google Drive? Punya ya? Oke, kan pakai Gmail. Oke, di HP. Lanjut. Kemudian di revolusi industri 4.0 yang tadi sudah diupdate oleh Mas Fariski 5.0 sekarang, itu yang dibahas di buku ini loh ya, saya merangkum dari buku ini adalah ditandai dengan adanya teknologi kunci, yaitu ada IoT, ada AI, itu terkait dengan otomatisasi, robotika, 3D printing, pencetakan 3D untuk pembentukan model, terus ada yang namanya big data, analisis dan penyimpanannya. Dampaknya, transformasi dan tantangannya adalah beberapa pekerjaan akan hilang. Lah terus gimana? Apakah itu nanti benar-benar hilang? Ya hilang. Kalau dulu ada yang namanya tukang tabulasi, sekarang mana ada tukang tabulasi? Tidak ada. Kita sekarang pakai Google Form. Terus gimana ya, kita harus ganti sehingga kita harus bisa adaptasi, teknologi pun juga akan semakin membantu kita, karena kita nggak mungkin melawan, kita bisanya adalah mengadaptasi. Kemudian IoT itu konsep di mana perangkat sehari-hari terhubung ke internet, untuk mengumpulkan dan bertukar data. Ya contohnya kayak smart home tadi. Pernah dengar mobil otonom? Itu juga penggunaan IoT. Lampu apil yang bisa mendeteksi tingkat kemacetan di suatu tempat, sehingga kalau antriannya panjang, ini akan nyalanya akan menyesuaikan tingkat kemacetannya, karena itu menggunakan IoT. Sehingga ada beberapa contohnya adalah, kalau di sini ya ada smart home, smart city, wearable device, dan manfaat yang lain. Jadi tantangannya adalah keamanan data, standar teknologi yang mungkin perlu diseragamkan, dan biaya implementasi awalnya yang tinggi. Konon teman saya pernah untuk informasi itu hingga 40 juta untuk. Jadi gitu ya. Sehingga nanti yang harus kalian kerjakan adalah membaca ini terkait dengan big data, terkait kemudian dengan artificial intelligence dan cloud computing. Nanti kalau dibahas, saya ingin kalian membuat tugasnya. Tolong manfaatkan AI, ya, buatlah. Saya sudah mengedarkan di link yang ada itu terkait LK-nya. Untuk kelompok yang 2 ini, itu Anda saya minta membuat ya, pertama yang di sini kita minta untuk membuat komik. Loh, kenapa kok komik? Karena saya kepingin Anda menampilkan pembelajaran ini tuh secara menarik. Tolong disampaikan dengan menarik supaya bisa dipakai untuk pembelajaran di tempat lain atau mungkin pembelajaran di secara umum yang lebih fun. Untuk yang sini tolong dibuatkan infografis memanfaatkan IoT. IoT dan pemanfaatan AI. Ada di LK. Bisa bahannya diambil dari buku, manfaatkan KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini, bisa pakai yang lain-lain. Waktu yang saya berikan kira-kira 20-30 menit. Tolong dibaca LK-nya. Tolong dikerjakan. Kelompoknya mengikuti bangku ini sehingga tolong segera menyesuaikan. Kelompok sini menyesuaikan untuk membuat komik, sini membuat infografis. Kenapa sini yang komik? Karena jumlahnya lebih banyak, yang infografis lebih sedikit karena jumlahnya sedikit, sehingga saya tugaskan yang lebih ringan. Untuk yang buat komik, tolong dibuat komiknya itu yang runtut dan karakternya tidak berubah-berubah. Pakai kecerdasan artifisial. Oke, selamat bekerja. Saya berikan waktu untuk bekerja. Silakan. Apa? Manga ya? Setel manga ya? Kayak manga. Dengan alur di atas ini, kan sana alur di sini. Sesuai Di atas sesuai sesuai. Nah ini kan udah ada itu dialognya. Ya, coba kita baca deh. Oke. Aku yang kanan nih ya. Iya. Sekarang informatika ini salah. Ada yang tipu. Berarti ini sangat bermanfaat untuk belajar online. Bisakah kamu membuat infografis? Enggak, biasanya dikasih formulir membuat infografis.
harusnya buat dikasih ke tulisan. Coba Ping. yo sih. Iki lo beda no sekating ngono lho, jadi gak terlalu monoton. Warna yang kontras ya. Agar dapat mudah dilihat. Loh, kontras iku detail no warna apa? Jadi ku nyoba Dan warna apa? Kuning. Pink. Tugasnya sudah dikerjakan semua? Oke, saya ingin meminta review dari dua kelompok. Pertama, kelompoknya Mas Aji menggunakan apa, Mas? Aplikasi ChatGPT, Pak. ChatGPT dan DeepSeek ya, pakai dua berarti. Iya. Untuk DeepSeek yang digunakan apanya? Untuk yang ChatGPT digunakan untuk apa? Oke Pak, untuk DeepSeek itu kita membuat prompt-nya dari DeepSeek. Nah setelah itu kita akan membuat gambarnya itu di ChatGPT. Kenapa begitu? Karena di DeepSeek ini kita cuma bisa membuat prompt saja Pak. Gambarnya tidak bisa dibuat. Nah kalau di ChatGPT itu entah kenapa gambarnya itu lebih bisa dibuat. Lebih cepat? Ya. Kalau DeepSeek lambat? Lambat dan hasilnya itu tidak sesempurna dari ChatGPT. Oke, ini yang kelompok mewakili dari infografis ya. Oke, sekarang saya tanya ke kelompok yang sebelah sana mewakili pembuatan komik. Untuk pembuatan komik, kelompoknya Mas Filantrofi? Kita pakai Gemini sama ChatGPT, Pak. Gemini sama ChatGPT. Promnya pakai? Promnya pakai ChatGPT. Ya. Kita pakai Gemini-nya buat cari alur. Cari alur dari komiknya. Nah, Alasannya, Mas, bisa disampaikan? karena lebih variatif gitu, Pak. Kalau yang Gemini terus berkesinambungan gitu alurnya. Kalau ChatGPT tiba-tiba putus ke sini, putus ke sini. Oh, yang Gemini lebih berkesinambungan. Tapi kalau kualitas gambarnya? Kalau kualitas gambar masih bagus ChatGPT karena percakapannya itu jelas. Kalau Gemini itu kurang jelas gitu. Ada typo-nya banyak. Oh, untuk typo diatasi dengan? Ditimpa teks gitu. Ditimpa teks ya? Oke. Berarti ini nanti tugasnya selesai, nanti dikumpulkan di link yang ada di LK. Nggih, saya tunggu nanti siang jam 12 tepat. Nggih? Oke, terima kasih. Jadi pekerjaannya nanti yang kelompok sini ada dua, yaitu sana ada dua infografis dan dua komik. Nggih. Sebagai penutup untuk pelajaran ini, jadi gini, informatika di masa depan itu merupakan inovasi yang tanpa batas. Nggih. Kalian barusan memanfaatkan yang namanya AI, yaitu AI generatif yang bisa menggenerate isi dari suatu konten yang kalian minta. Kemudian ada quantum computing, ada AR, ada cyber security, green computing, dan etika regulasi digital. Ini penggunaan di masa yang akan datang. Lah, yang kalian pakai saat ini adalah kecerdasan buatan. Begini teman-teman, untuk kecerdasan buatan kita tidak bisa mengacu pada satu AI saja. Kita kalau bisa itu mengkombinasikan dari beberapa AI, karena di disclaimer-nya masing-masing vendornya AI, misalkan ChatGPT, misalkan Gemini, misalkan DALL-E, misalkan DeepSeek, itu semuanya adalah mempunyai batasan yang mungkin di database mereka itu tidak tahu, sehingga ketika ada jawaban yang mereka berikan, Anda tidak boleh menelannya mentah-mentah. Anda tidak boleh menganggap itu adalah suatu hal yang pasti benar. Itu yang yowes engkau nurut iku ndak. Kalian tetap harus melakukan cek dan recheck. Termasuk yang disampaikan Mas Filantrofi bahwa di beberapa hasil generate gambar itu dimungkinkan gambarnya itu tidak bisa berkesinambungan atau ada typo di balon-balonnya sehingga perlu diedit. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada tugas misalnya diizinkan menggunakan AI seperti sekarang, itu tetap melakukan pengecekan sehingga nanti sebelum tugas dikumpulkan, maka tolong konten dari yang kalian kerjakan bisa diperiksa sekali lagi, baik itu dari keabsahan konten atau dari tipografi yang ada di konten yang kalian buat. Oke? Karena bisa jadi jawaban dari AI itu bersifat halusinasi, artinya dia hanya mengira-ngira. Ya, jadi nanti saya tunggu acaranya, pengumpulannya sampai jam 12. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Datang ya. Jika tidak, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulannya adalah informatika adalah hal yang paling kita butuhkan untuk saat ini dan nantinya adalah bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Bijaklah dalam menggunakan informatika, teknologi, dan artificial
intelijen. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.